Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Azriana dengan NPM 24782009. Saya dari kelas TRI 2A. Di sini saya akan membuat video lab session 8. Yang pertama yaitu menjelaskan terkait generator, iterator, lambda function, beserta contoh program dari masing-masing konsep secara hands-on. Yang pertama saya akan menjelaskan iterator terlebih dahulu. Apa itu iterator? Iterator itu adalah sebuah alat untuk mengambil data satu persatu dalam urutan tertentu. Jadi ketika dipanggil, nilainya akan berbeda-beda tetapi sesuai urutannya gitu. Iterator ini menggunakan dua metode khusus, yaitu iter dan next. Nah, iter itu agar objek bisa digunakan dalam perulangan gitu. Terus sedangkan next untuk mengambil data berikutnya satu persatu. Di sini saya akan membuat konsepnya di Visual Code. Buat filenya terlebih dahulu, yaitu iterator.py, enter. Nah, saya akan membuat iterator di dalam sebuah kelas. Jadi buat dulu kelasnya kelas misalnya angka genap, jadi genap gitu. Genap, jangan lupa titik 2 untuk membuka sebuah kelas. Lalu yang pastinya kalau di dalam kelas pasti ada fungsi khusus, yaitu init.py. Init terus buka fungsinya, yaitu ada self dan ada batas yang akan digunakan untuk menghentikan iterasi. Jadi pas melewati nilai maksimumnya dia akan berhenti gitu. Kemudian titik 2 lagi untuk membuka sebuah metode khusus ini. Lalu ada self, misalnya self i sama dengan mulai dari 0 terlebih dahulu, lalu self dot batas untuk batasnya. Setelah def init, tadi itu kan ada dua fungsi khusus di dalam iter, yaitu jadi harus ada def iter. Di dalam iteration itu ada metode khusus gitulah, yaitu iter dan next. Iter terus pastinya ada self, kemudian titik 2, lalu return self. Setelah itu barusan def next. Self lagi, titik 2. Di sini saya menggunakan perulangan while self dot i. Ketika self i ini kurang dari sama dengan self batas, self dot batas, maka ini harus ini, maka self titik i ini dia akan bertambah sama dengan 1 iterator, maksudnya urutannya gitu ya. Terus kita buat sebuah variabel lagi, angka itu adalah sama dengan self.i. Kemudian if jika angkanya di mod 2, karena dia kan genap, di mod 2
sama dengan 0, maka dia akan mereturn angka, dia akan mengeluarkan angkanya berapa. Terus kalau enggak ya enggak gitu. Terus gunakan raise stop iteration untuk menghentikan iterasi ini gitu. Jadi nextnya ini modul next akan terus memanggil sampai stop iterasinya berhenti. Loopnya ini akan berhenti ketika sudah di batasnya berapa gitu ya. Terus for i di in genap, kelas genap, misalnya kita mau 10 gitu. Aduh. Terus maka dia akan ngeprint i-nya, angka genapnya itu berapa aja. Di save, coba dijalankan py iterator.py. Nah, di sini dia akan mengeluarkan angka genapnya karena kita minta 10, yaitu dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Tapi seharusnya sama. Coba kalau misalnya ini adalah contoh sebuah iterasi, dia akan mengeluarkan sesuai apa yang diiterasikan, yang diurutkan gitu kan. Gitu. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan generator. Ya, generator, kemudian lambda function. Di sini buat filenya dulu, generator.py. Bentar. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu generator. Generator itu adalah bentuk khusus dari iterator yang menghasilkan data satu persatu, tetapi dia pakai yield, dia nggak pakai return. Kenapa yield? Karena yield itu adalah fungsinya untuk mempost dan melanjutkan gitu. Beda dengan return yang langsung selesai ketika sudah ngeluarin nilainya. Begitu. Terus saya akan menggunakan fungsi yaitu def genap kok ini kayak gini ya? Oh iya, fungsi itu def genap, tapi genapnya itu ada berapa? Jadi n, pakai n, kemudian memakai perulangan for i, in range-nya mau berapa? N, terus titik 2, kemudian if, jika i, kan i ini mengambil dari range gitu. Jadi jika i nilainya berapa, iteratornya berapa gitu, dia akan mengenerate yaitu if jika i di mode 2 sama dengan 0, maka dia akan yield mengeluarkan i tersebut. Oh salah ini ya, yield, 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 enter. Kemudian printnya for angka in genap, n-nya berapa? 10 seperti yang tadi gitu ya. Terus dia akan mengeprint angkanya ini. Save. Kemudian keluarkan py generator.py, enter. Error karena di bagian 0 ini kurang titik 2. Coba di save lagi.
terus jalankan yield i. Kenapa ya? Indentasinya seharusnya 4 di sini. Save. Nah, dia keluar mulai dari 0, dia akan mengeksekusi dulu dari 0 karena kita di sini menggunakan if i kenapa dari 0? Karena iterasinya itu sebenarnya kan dimulainya itu dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya gitu ya. Terus ini dia hanya mengeluarkan 10 harusnya masuk seperti yang tadi ya. Masuk seperti yang tadi karena dia mulainya dari 0, iterasinya dari 0 kan ini. Jadi dia hanya mengeluarkan dari 0, 1, 2, 3 sampai 9 saja. Tapi coba kalau misalnya kita di sini 11 gitu. Save. Nah, maka 10-nya itu akan keluar. Dia akan mengeksekusi iterasinya dari 0 di mod 2 sama dengan 0 gitu. Maka ya dia akan mencetak nilai i-nya. Terus kalau 1 di mod 2 kan nggak sama dengan 0. Maka dia tidak akan mencetak terus 2 sampai seterusnya, yaitu sampai 10 gitu. Terus proses ini akan berhenti saat mulai dari 0 berarti sampai 10. Nah, 10 juga dieksekusi, tetapi kalau kita tadi hanya 10 aja, maka dia tidak akan dieksekusi gitu. 10-nya nggak masuk. Karena iterasi itu mulainya ya dari 0 sampai ke angka sebelumnya gitu. Kalau 10 berarti sampai 9, 0 sampai 9. Kalau 11 dari 0 sampai 10 gitu. Setelah itu saya akan menjelaskan fungsi lambda function. Lambda.py. Bentar. Lambda function itu apa? Lambda function itu adalah fungsi anonim gitu, fungsi yang dibuat dengan keyword lambda. Biasanya dipakai untuk fungsi sederhana yang hanya punya satu ekspresi. Di sini saya akan membuat fungsi lambdanya, tapi menggunakan list. Data ada list angka genap juga seperti tadi lah ya. 1 terus dari 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini adalah sebuah list yang berisi angka 0 sampai 10, lalu hasilnya. Nah, di lambda ini bisa menggunakan fungsi filter. Fungsi filter itu apa? Fungsi filter itu untuk menyaring data berdasarkan fungsi kondisi dan hanya mengembalikan data yang lulus sesuai apa yang dieksekusi nanti gitu. Di sini kan sudah memakai fungsi filter, yaitu terus lambda, tulis lambdanya, terus x, kemudian x di mod 2 sama dengan 0, dari data gitu. Terus lakukan print list dari list, terus menggunakan hasilnya berapa gitu. Save. Nah, dia akan mengeluarkan yang dari data, dia akan mengeksekusi satu persatu lambda ini. 0 itu di x in, lambdanya x kan ya.
Jadi X mod 2, 0 mod 2 sama dengan 0. Ya kan? 0 mod 2 sama dengan 0, maka ya dia akan mengeluarkan. Lalu 1 mod 2 bukan sama dengan 0. Dia tidak akan mengeluarkan 1, terus 2 mod 2 sama dengan 0. Ya, begitu seterusnya sampai 10. Dia akan mengeksekusi angka-angka yang ada di list ini. Tadi itu adalah konsep dari generator, iterator, dan lambda function. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh programnya secara hands-on. File processing itu adalah proses bisa membaca, menulis ke file dengan menggunakan program. Ada 3 metode untuk untuk file processing ini, yaitu ada write, append, dan ada read, membaca. Nah, write itu apa? Write itu adalah mode untuk menulis gitu. Saya akan menjelaskan write, read, dan append di dalam teks TXT. Sebelum itu, tapi saya akan menjelaskan jenis file itu ada 3, yaitu TXT file, lalu ada file CSV, dan file JSON. File TXT itu adalah format yang paling sederhana, sedangkan CSV itu separated values, sedangkan JSON itu adalah JavaScript object notation gitu. Sebelum ke situ, saya akan menjelaskan mode-mode yang ada di dalam penulisan ini, karena pastinya menggunakan mode write atau append ataupun read gitu. Jadi yang pertama saya akan membuat sebuah file TXT dulu, karena TXT itu adalah file yang paling sederhana. Dia tanpa format apapun. Format itu seperti bold, italic gitu, atau tulisan yang dibesar kecilkan, karena file TXT ini hanya berisi sebuah kumpulan kalimat. Jadi di sini saya akan membuat tulisan dulu, write terlebih dahulu, with open, contoh.txt, terus koma, menggunakan mode write terlebih dahulu, as file, (2), kemudian filenya akan ditulis menggunakan mode write. Tulisannya misalnya, halo, ini adalah sebuah tulisan gitu. Halo, ini adalah sebuah tulisan. Terus save. Coba dijalankan apakah dia akan menyimpan file ini. py text.py, enter. Nah, di sini ada contoh TXT. Ini dia. Nah, halo, ini adalah sebuah tulisan, jadi berhasil. Terus write, append, dan read, apa bedanya? Append itu write kan, write itu untuk menulis. Tapi jika filenya sudah ada isi, kita akan menulis lagi nih. Kita akan write lagi, maka akan dihapus dan ditulis dengan yang baru nih. Misalnya kan udah ada tulisan ini. Halo, ini adalah sebuah tulisan, terus saya akan menulis lagi, misalnya hai gitu aja ya. Nah ini, contoh yang ada di teks ini akan berubah. Tuh, hanya hai aja. Tetapi kalau menggunakan append, mode append, di sini diubah jadi append.
Kalau append ini dia tetap menulis, file write dia akan menulis, tetapi dia akan menambahkan hai, terus halo, tulisan ini ditambahkan gitu, titik, ctrls, panggil lagi. Nah, kita buka lagi contoh txt-nya. Nah, ini. Oh, tapi dia itu bergabung mengapa? Karena seharusnya yang tadi tuh pakai /n biar new line gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini adalah teks yang pertama, hai ini, terus ini halo. Tulisan ini ditambahkan menggunakan mode append. Nah, kalau mau ini kan hanya menyimpan saja. Menyimpan tulisan dan memakai mode write dan append. Tetapi kalau ingin membacanya di terminal gitu, bisa menggunakan ini mode R, yaitu read. Tapi karena kita hanya ingin membacakan, jadi ininya write ini dihapus saja. Write ini dihapus, terus yang ini modenya diganti R, terus contoh sama dengan file.read, dia memanggil fungsi read untuk membaca, terus maka print contoh, panggil lagi error. Oh, ini file. Nah, ini dia keluarkan hanya membaca aja. Hai, halo, tulisan ini ditambahkan. Setelah itu, ini kan contoh dari file txt. Txt itu adalah file yang paling sederhana, berisi ya ini aja, tulisan-tulisan, cuman susunan kata aja, tanpa tanpa format gitu. Terus txt file. Saya akan membuat, kan ada 3 jenis file. Yang ke satu txt udah, terus saya akan mencoba mencontohkan file CSV. CSV itu separated values. CSV.py. Bentar. CSV ini datanya disimpan dan dipisahkan oleh koma. Jadi CSV ini adalah bentuk data-data yang dipisahkan oleh koma-koma gitu. Terus hasilnya adalah bentuk dalam format Excel gitu. Lalu untuk membuat CSV yang pertama harus import CSV terlebih dahulu. Kemudian with open lagi, with open. Tadi kan contoh txt. Terus ini contoh .csv. Habis itu koma perintahnya akan ditulis write, jadi write, terus memakai new line. Kenapa pakai new line? .csv, terus new line kemudian gini. New line ini fungsinya untuk menghindari baris kosong yang ada di file CSV nanti gitu. Jadi harus pakai new line agar lebih rapi. Terus as file titik 2 karena ini adalah file CSV, jadi harus bukan write aja, tetapi writer. Kenapa? Karena untuk menulis data berformat CSV menggunakan write-nya itu, menulisnya itu writer gitu. Writer, terus dia akan menulis CSV writer yang ada di dalam file.
kemudian tulis write role ini. Kan datanya dipisahkan oleh koma-koma, tetapi data-data ini menggunakan list. Oh iya, ya list. Listnya pertama tuh buat nama dulu, nama, habis nama misalnya npm lah ya, npm terus umur, setelah itu isi. Ini kan untuk yang di atasnya terlebih dahulu gitu, kayak apa ya, atribut gitu kalau di dalam database. Jadi isinya ada write row, terus isi pakai list lagi. Namanya adalah Fadila dengan npm 24782009, kemudian umurnya 18 tahun. Kalau udah begini S. Apakah berhasil disimpan? Coba dipanggil, ini CLS dulu aja nih. Dipanggil dengan menggunakan pj csv.pj. Tapi di sini masih ada dua problem, apa ya? Import. Kalau ini coba dulu aja deh. Kurang titik 2 apa? Udah titik 2 CSV writer. Udah. Tapi di sini contoh CSV-nya udah berhasil disimpan. Mana ya? Coba buka. Tapi nggak berhasil. Ini kenapa ya? Coba enter ya. Kan yang pertama itu import CSV terlebih dahulu. Untuk menggunakan CSV, coba import CSV. Apa karena nama filenya? CSV terus writer ini udah nggak ada atribut. Kenapa katanya nih atributnya error, modul CSV tidak ada atribut writer. Kan di sini sudah ada writer sama dengan dia akan nulis. Tapi coba buka filenya. Nih, contoh CSV. Nggak berhasil dia. Jadi hapus dulu aja, delete. CTRL-C coba. Coba saya buat di sini. Kan udah sama ya nih.
csv.writer, contoh csv. Di sini yang bermasalah ya. csv dot writer, enter, terus coba file, enter, save, masih kayaknya. Oke, masih. Ini file csv kan. Nilainya udah benar. As file, ini ada file kan. Kita open ini csv write. csv.writer, ini file. Udah deh. .writer, ini ada file. Kalau write aja dia ya nggak bisa deh kayaknya. Tapi coba kalau di write aja. Masih problemnya. Ini txt yang tadi. Oh, bukan. Terdapat dua problem memang. Ada yang pertama, dia bingung model csv ini, lalu yang ini itu. Writer. Ini kayak apa ya? Bentar. Kan udah import csv. Terus writer. Dia akan menulis writer file.
Apa ini yang nggak bisa emang ya? Nggak bisa namanya nggak bisa CSV.py apa? Coba dilihat dulu. Buat file baru lagi, contoh.py, terus import CSV. Nah, ini nggak problem. Yang tadi kayaknya dari awal problem ya. Oh, mungkin karena tadi tuh namanya csv.py, py, dianya bingung gitu apa ya. Nggak tahu juga sih. Jadi coba dijalanin. Ini CLS, terus ini contoh.py, enter. Nah, ini udah berhasil, udah ada contoh CSV-nya, ini udah ada datanya, nama, NPM, dan umur. Tapi CSV ini adalah file yang berbentuk Excel gitu. Jadi coba buka di Excel. Nah, dia sudah di sini ada nama, NPM, umur, namanya Fadila, NPM-nya 24782009 dan umurnya 18 gitu. Kemudian saya akan membuat contoh lagi. Ini contoh. Ini yang di sini aja deh. Ini contoh aja. Sekarang yang JSON. File JSON. Ya, JSON itu kan JavaScript Object Notation, yaitu adalah sebuah file yaitu untuk menyimpan data tetapi berupa objek yang terdiri dari key dan value. Jadi yang pertama itu buat import JSON-nya seperti yang tadi import CSV, maka ini import JSON. Kemudian format JSON ini mirip dengan struktur dictionary di Python. Jadi saya akan membuat datanya terlebih dahulu memakai kurung kurawal, terus enter. Datanya kan ada nama seperti yang tadi gitu aja, nama, terus Fadila, lalu ada NPM, NPM-nya 24782009, dan ada umurnya 18 tahun. Kemudian kalau udah membuat data seperti ini, seperti yang tadi, with open lagi, with open. Ini contoh JSON, terus write untuk nulis kan ya, write, terus as file, dia akan disimpan sebagai file, lalu JSON menggunakan dump. Dump ini fungsinya untuk menyimpan data gitu. Ada data kan yang dimasukkan, data terus file untuk menulis dan menggunakan indentasi. Indent aja, indent sama dengan 4. Indent ini agar saat keluar dianya rapi. Ada indent 4 gitu kan. Tapi indentnya ya bebas, bisa indent berapa aja. Di sini saya memakai indent 4. Save. Ada error lagi. NPM. Kenapa NPM ini?
Ini karena seharusnya memakai koma, karena ini datanya, nah gitu. Panggil. Nah, terus contoh JSON ini sudah tersimpan di sini nih. Udah rapi dan sesuai indentasinya ada 4. Kemudian saya sudah menjelaskan konsep file processing, yaitu ada 3 mode dan 3 jenis file yang sudah saya jalankan seperti tadi itu. Kemudian deskripsi tugas pada lab session 8. Deskripsi tugasnya ini adalah laporan praktikum yang telah saya buat. Tujuannya yaitu membuat data menjadi sebuah file, dapat memilih file TXT, CSV, atau JSON, lalu membaca data dengan format yang mudah dibaca, lalu menggunakan fungsi lambda pada operasi pemrograman, dan yang pastinya membiasakan program yang saya buat itu mengikuti standar penulisan kode Python PEP 8 dan Design of Python. Di sini deskripsi tugasnya pada praktikum ini 8 ini harusnya. Bersalah. Pada praktikum 8 ini saya mengimplementasikan di modul main dengan menambahkan beberapa menu. Yaitu yang pertama, mengunduh riwayat data suhu dan kelembapan semua ruangan ke sebuah file. Ya, sama seperti ini. Lalu yang kedua, membaca data riwayat suhu dan kelembapan dari sebuah file pada format yang mudah dibaca. Dan yang ketiga, mencari ruangan dengan suhu tertentu menggunakan implementasi dari lambda function. Untuk jenis filenya, saya menggunakan JSON karena agar mudah dibaca, dan yang pastinya lebih terstruktur karena kalau menurut saya lebih terstruktur gitu, untuk suhu dan kelembapannya. Terus, yang pastinya juga mengikuti standar ini. Ini deskripsi tugas. Lalu menjelaskan implementasi dan hasil runningnya. Ini implementasi riwayat data, suhu, dan kelembapan semua ruangan ke sebuah file. Aduh, salah. Saya menggunakan membuat fungsi, yaitu menyimpan riwayat ke JSON. Di sini saya akan membuka kodenya aja pada folder mini project. Nah, ini dia. Di sini di modul main yang diubah hanya pada modul main. Di sini saya yang kan coba masuk ke smart home, PY M. Setelah ada riwayat datanya, ringkasan riwayat data ruangan dan ringkasan, maka saya akan menyimpan riwayat datanya menjadi file JSON. Kemudian ini implementasinya pada ini, dev simpan riwayat ini menggunakan ini data dictionary yang ada di room, terus room list, terus history-nya, history list. Ini dia. Nah, ini keluarannya. JSON dump, terus ini ya. Lalu implementasi pada yang kedua, yaitu membaca data riwayat suhu dan kelembapan dari sebuah file dalam format yang mudah dibaca. Mana? Yang ini. Baca riwayat. Kan sudah dibuat filenya, seperti contoh ini nih. Saya sudah, bukan deh. Baca riwayatnya itu di terminal maksudnya. Ini adalah implementasinya. Di sini juga terdapat value error jika
nama file yang dimasukkan itu salah, maka file apa gitu tidak ditemukan, dan terus ada error lagi jika tidak berisi JSON yang valid gitu. Lalu yang ketiga, implementasi yang ketiga yaitu mencari ruangan dengan suhu tertentu menggunakan implementasi dari Lambda function. Di sini saya membuat sebuah fungsi untuk menampilkan di mana ya, di bawah deh. Fungsi agar memilih mode pencarian, karena dia kan nyari ruangannya dengan suhu berapa gitu. Terus lambda functionnya yaitu ini, komparator, menggunakan dictionary komparator yang fungsinya akan mengecek data ke satu, data ini diambil dari mana, data ini diambil dari room history-nya. Dari sini. Karena mencari ruangan dengan suhu tertentu menggunakan implementasi dari Lambda. Room history-nya kan ini contoh riwayat historinya. Nah ini ada waktu, temperatur, dan humidity yaitu kelembapan. Dia ngambil dari indentasi yang ini, data ini. Sepertinya, oh ya, nih data dictionary-nya. Ngambil dari situ. Terus pada indentasi ke satu. Jadi ini adalah fungsi lambdanya. Kemudian maka dia akan mengeluarkan hasil dari fungsi lambdanya. Salurannya yang pertama, tambahkan ruangan dapur ya, kemudian tampilkan data ruangan. Nah ini, karena lagi masak suhunya meningkat menjadi 33 derajat Celcius. Lalu tambah lagi misalnya ruang tamu aja, ruang tamu, terus 2 ini ruang tamunya sudah berhasil ditambahkan dengan waktu segini, terus suhunya dan kelembapannya. Lalu dia udah mulai merekam riwayat untuk 1 jam terakhir dengan interval 5 menit. Lalu 3. Di sini sudah menampilkan riwayat data ruangannya. Lalu untuk menampilkan ringkasannya, ini udah ada ringkasan dari dapur dan ruang tamu. Kemudian riwayat yang ada di sini tadi diubah menjadi file, disimpan, tulis gitu, menjadi file JSON. Masukkan nama file JSON, misalnya riwayat JSON. Ini kan udah riwayat 1, 2. Riwayat simpannya apa ya, riwayat 3 aja dah, riwayat 3.json. Ntar kemudian kalau udah ini, nah ini sudah bertambah riwayatnya, sudah sesuai indentasinya ya, karena ini kan di sini. Terus dapur historinya berapa, ini dia ada historinya menggunakan dictionary. Kemudian baca riwayat dari file JSON 6. Masukkan namanya, nama file yang akan dibaca, riwayat 3.json. Enter. Nah ini ada history dari ruang tamu dan dapur. Selesai. Terus untuk yang fungsi lambdanya yaitu 7. Cari ruangan berdasarkan suhu. Cari ruangan dengan suhu berapa, mau di atas suhu, mau suhunya itu lebih dari berapa atau kurang dari berapa gitu. Di sini saya akan memilih suhunya lebih besar dari 1 dulu, lebih besar dari
25. Nah, dia akan mengeluarkan di dapur memiliki 4 data yang suhunya di atas 25. Lalu ada 7 data yang suhunya di atas 25. 7 data di ruang tamu gitu. Ya, sekian implementasi dan hasil running yang telah saya buat di Lab Session 8 ini, dan menjelaskan konsep-konsep yang disuruh pada Lab Session 8 ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.